pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan. Banyak sekali. Ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu. Dan ada yang memberikan dukungan langsung kepada apakah relawan, apakah aktif. Nah, kemudian ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, saya ada surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu disampaikan apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Dan saya dan Pak Sandi, yang tanda tangan saya, apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesai ya. Gitu, itu bentuk dukungan ya, dan sudah selesai, betul. Jadi itulah yang terjadi. wartaekonomi.co.id. Jelaskan pinjaman Sandiaga, pengakuan Anies Baswedan buka kotak Pandora. Jangan maju, bangsa ini tak butuh. Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti pengakuan terkait dengan utang yang dimiliki Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Dirinya mengatakan hal yang dilakukan di belakang layar tersebut seharusnya tidak terjadi karena sangat dekat akan korupsi. Menurutnya, hal itu berkaca pada bentuk kerjasama yang tidak sehat dari pemerintah, di mana Anies sebagai gubernur dan pihak ketiga yang memberikan pinjaman dana kampanye tersebut. Pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata. Praktik ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi. Tagar stop biaya politik ilegal, tulis Fahri Hamzah melalui akun Twitternya, dikutip hari Senin 13 Februari 2023. Kalau jadi kandidat dan ternyata juga disuruh menanggung biaya pemilu dan kampanye, ya mendingan tidak maju. Kita jangan pernah merasa seolah saking bangsa ini memerlukan kita, lalu kita merusak prinsip kita demi tujuan itu. Bangsa ini tidak membutuhkan kita dengan cara itu, tegas Fahri Hamzah. Namun demikian, Fahri Hamzah mengatakan dia tidak sedang membicarakan siapa-siapa. Walaupun begitu, masalah tersebut muncul saat santer isu utang Anies Baswedan. Yang dibicarakan adalah sistem pembiayaan kampanye dan pemilu yang harus dibersihkan dari peluang masuknya dana-dana haram dan juga ilegal. Hingga saat ini belum ada kejelasan soal uang 50 miliar yang berubah dari pinjaman menjadi sumbangan. Namun dalam peraturan KPU diatur sumbangan dana kampanye yang berasal dari badan hukum swasta dan partai maksimal sebesar 750 juta rupiah. Sedangkan sumbangan dari pihak perseorangan maksimal sebesar 75 juta rupiah. Batasan ini sesuai dengan peraturan KPU 5 tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Pasal 7 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, ayat 1, dana kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2, nilainya paling banyak Rp750.000 setiap partai politik selama masa kampanye. 2. Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf A, nilainya paling banyak Rp75 juta selama masa kampanye. 3. Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain, kelompok, atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 huruf B dan C, nilainya paling banyak Rp750 juta selama masa kampanye. Bagaimana pendapat Anda?
Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.